Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United punya target transfer baru di bulan Januari nanti. Setan Merah ingin memboyong bek tengah Fiorentina Nikola Milenkovic. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut bek timnas Serbia itu. Ini dikarenakan sang bek masih berusia 23 tahun, namun penampilannya sudah tergolong konsisten di Serie A. Selain itu, ia juga bisa bermain sebagai bek kanan. Jadi MU menilai Milenkovic bakal menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Selain karena performanya yang apik, MU meminati Milenkovic karena harganya yang terjangkau. Kontrak sang bek di Fiorentina akan berakhir di tahun 2022. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperbaharui kontraknya. Jadi MU kabarnya hanya perlu membayar 40 juta euro untuk mengamankan jasanya. MU bukan satu-satunya peminat jasa Milenkovic. Sang bek juga menjadi incaran rival domestik mereka, Tottenham Hotspur. Bek Manchester United Eric Bailly angkat bicara terkait kans timnya berprestasi musim ini. Bailly menyebut Setan Merah berpeluang besar memenangkan trofi juara di akhir musim nanti. Bailly menyebut bahwa skuad Manchester United saat ini dipenuhi pemain muda dan berbakat. Ia menilai musim ini skuad mereka sudah semakin matang. Menurut Eric Bailly, musim ini Manchester United akan menyudahi puasa gelar mereka. Ia menilai Manchester United yang sekarang siap berbicara banyak dalam perburuan gelar juara. Kami harus selalu positif seperti yang saya bilang. Tim ini sudah berkembang dari pertandingan ke pertandingan dan itu sangat penting di masa depan. Kami berada dalam posisi yang bagus di Liga. Kami juga masih bermain di Carabao Cup, FA Cup, dan Liga Eropa. Jadi kami memiliki banyak trofi untuk dimenangkan, ujarnya. Setelah menantang Everton pada tengah pekan ini, mereka akan berhadapan dengan Leicester City di lanjutan IPL. Manchester United memiliki target transfer baru. Setan Merah tertarik untuk memboyong penyerang milik Everton Dominic Calvert-Lewin. Menurut laporan tersebut, MU berpaling ke Calvert-Lewin karena transfer Erling Haaland yang rumit. Kerumitan ini terjadi karena MU memiliki hubungan yang buruk dengan agen sang striker Mino Raiola. Raiola beberapa kali membuat prahara dengan kliennya yang tampil membela Setan Merah. Jadi hubungan yang buruk antara kedua pihak ini membuat transfer Haaland sulit direalisasikan. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat kesemsem untuk mendapatkan jasa Calvert-Lewin. Sang striker musim ini mengalami peningkatan performa yang signifikan. Ia mulai menjelma menjadi penyerang andalan Everton dan ia mengemas banyak sekali gol. Ia juga sudah terbukti di Premier League sehingga MU menilai sang striker bakal jadi rekrutan yang bagus. Manchester United sendiri dilaporkan harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Calvert-Lewin. Sang striker dibanderol sekitar 80 juta pound sterling oleh Everton. Manchester United bisa menyelesaikan transfer Jadon Sancho di bursa transfer musim dingin yang akan dibuka pada Januari 2021. Manajemen Setan Merah bisa meniru langkah Chelsea. Jadon Sancho telah berevolusi menjadi pemain sayap kelas dunia setelah tiba di Borussia Dortmund pada musim panas 2017. Pemain asal Inggris berusia 20 tahun itu mencetak 17 gol di Bundesliga musim lalu. Manchester United pada musim panas lalu telah mengincar sang pemain. Namun kepindahan itu tidak terwujud karena Man United tak bisa memenuhi penawaran Dortmund sebesar 108 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun. Sejak gagal pindah ke Manchester United, Sancho tampak gelisah dan belum mencetak gol di Liga Jerman musim ini. Namun sang pemain tampak tidak peduli dengan penurunan performanya. Hanya saja Man United dikabarkan belum berhenti berburu Sancho. Manajemen Setan Merah akan mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim panas 2021. Jika Man United masih ngebet dengan Sancho, mereka bisa meniru Chelsea saat mendatangkan Christian Pulisic dan Hakim Ziyech. Pulisic dikontrak Chelsea dari Dortmund pada Januari 2019. Namun pemain asal Amerika Serikat itu tetap bermain untuk Dortmund dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim. Kesepakatan Ziyech sedikit berbeda. Pemain Maroko tersebut telah sepakat bermain untuk Chelsea pada Februari 2019.
Hanya saja dia tetap di Belanda hingga akhir musim. Dengan situasi tersebut, jurnalis spesialis transfer pemain Frederick A. Villeplat, Man United bisa mengikuti langkah Chelsea. Man United nantinya akan mendapatkan Sancho pada musim panas tahun depan. Edin Terzic, pelatih baru Dortmund yang menggantikan Lucien Favre, mengatakan hal positif untuk Sancho. Dia menyebut pemain berusia 20 tahun itu punya peran penting dalam skuadnya. Asal Liverpool untuk mendapatkan jasa Renato Sanchez tidak akan berjalan mulus. Gelandang Lille itu dilaporkan juga menjadi incaran Manchester United saat ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengincar sosok Sanchez. Mereka sempat ingin mendatangkannya saat ia masih membela Benfica. Namun mereka kalah cepat dari Bayern yang sukses mendapatkan jasanya. MU diberitakan menghidupkan kembali minat mereka terhadap Sanchez untuk menjadi pengganti Paul Pogba yang bakal hengkang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United dan Liverpool sama-sama berkesempatan mendapatkan jasa Sanchez. Pihak Lille tidak menutup kemungkinan untuk menjual Sanchez. Mereka juga tidak mematok harga yang terlalu tinggi untuk sang bek. Sanchez kabarnya bisa didapatkan dengan bayaran sekitar 20 juta euro saja di musim panas nanti. Sanchez sendiri saat ini tengah absen membela Lille. Ia mengalami cedera otot sehingga ia tidak bisa membantu timnya beraksi. EFL telah melakukan proses undian untuk menentukan pertandingan babak semifinal Carabao Cup yang nantinya digelar pada bulan Januari nanti. Undian itu mempertemukan dua klub sekota Manchester United dan Manchester City. Laga semifinal bakal digelar pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Ini adalah partai hidup dan mati karena hanya digelar dalam satu leg saja. Jika berakhir seri, pemenang ditentukan melalui drama adu penalti. Sementara itu, laga final akan diselenggarakan pada tanggal 24 April 2021 mendatang di Wembley Stadium. Awalnya laga pamungkas dijadwalkan pada tanggal 28 Februari, namun EFL memutuskan untuk melakukan perubahan. Keputusan ini diambil dengan harapan penonton bisa hadir di Wembley Stadium saat laga final digelar. Saat ini fans baru diperbolehkan hadir di stadion dalam jumlah terbatas demi menekankan penyebaran COVID-19 di Inggris. Semua peserta babak semifinal berasal dari ajang Premier League kecuali Brentford. Klub asuhan Thomas Frank tersebut adalah penghuni peringkat keempat dalam klasemen sementara kasta kedua sepak bola Inggris, yaitu Championship. Kilas balik trofi Carabao Cup pada musim kemarin berhasil dimenangkan oleh Manchester City. Klub berjuluk The Citizen tersebut berhasil mengalahkan Aston Villa pada babak final dengan skor 2-1 berkat gol Sergio Aguero dan Rodri. Manchester United sendiri hanya mampu mencapai babak semifinal dan tersingkir usai kalah di tangan City. Mereka tumbang dengan skor 1-3 hanya mampu mencetak gol lewat aksi Marcus Rashford. Tottenham Hotspur tersingkir sejak babak ketiga setelah dikalahkan Colchester United lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 0-0 selama 90 menit. Kala itu di Lillywhite masih diasuh Mauricio Pochettino. Nasib yang lebih buruk dialami Brentford. Mereka gagal melewati babak pertama setelah ditumbangkan Cambridge United, juga lewat drama adu penalti. Selama 90 menit kedua tim hanya mampu bermain imbang 1-1. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian kepada skuadnya yang bertanding melawan Everton kemarin malam. Ia menilai para pemain MU tampil luar biasa di laga tersebut. Manchester United resmi memastikan diri lolos ke semifinal Carabao Cup musim ini setelah mereka mengalahkan Everton dengan skor 2-0 di laga tersebut. Pada laga ini, Solskjaer melakukan rotasi besar-besaran. 9 dari 11 pemain yang jadi starter di laga ini tidak menjadi starter saat MU menang 6-2 melawan Leeds United. Solskjaer merasa puas bahwa para pemain pelapis ini sukses tampil dengan baik di laga ini. Solskjaer menilai bahwa mengganti 9 dari 11 starternya di laga ini bukanlah sebuah perjudian, karena yang menilai Setan Merah memiliki kedalaman skuad yang bagus sehingga mereka bisa melakukan rotasi sewaktu-waktu. Solskjaer juga menilai ada beberapa pemain MU yang jarang bermain musim ini tampil dengan luar biasa pada laga melawan Everton tersebut. Ini adalah pertandingan yang besar bagi sejumlah pemain kami yang sudah lama tidak bermain. Sebagai contoh, Axel Tuanzebe dan Eric Bailly. Mereka sudah lama tidak bermain, namun mereka bermain dengan baik hari ini.
Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyambut gembira hasil undian semifinal Piala Liga. Berduel dengan Manchester City dan menciptakan partai derby di semifinal, membuat Solskjaer bahagia karena optimis MU bisa melaju ke final. Bukan tanpa alasan, Solskjaer memang punya catatan bagus saat jumpa Manchester City. Dia termasuk manajer yang paling sulit ditaklukkan oleh manajer Manchester City Pep Guardiola. Musim lalu saja dalam 6 pertemuan Guardiola cuma bisa mengalahkan MU 2 kali. Sisanya, Man City harus bertekuk lutut di hadapan MU. Pun Man City gagal lagi mengalahkan MU di Old Trafford pada pertemuan pertengahan Desember 2020 lalu. MU juga memiliki modal lain, punya banyak pengalaman setelah tersingkir dari 3 semifinal Piala Liga secara beruntun. Dengan demikian Solskjaer cukup percaya diri pasukannya bisa bicara lebih banyak. Meski punya catatan bagus saat jumpa Manchester City, Solskjaer tak mau sesumbar bisa menang. Baginya The Citizen tetap tim berbahaya yang patut diwaspadai dalam pertandingan berformat 2 leg. Spekulasi masa depan Paul Pogba kembali berlanjut. Gelandang Manchester United itu diklaim bakal pindah ke Real Madrid musim depan. Lebih lanjut, Raiola memberikan kode mengenai kemana Pogba akan melanjutkan karirnya. Ia mengindikasikan sang gelandang bakal balik ke Turin untuk membela Juventus. Namun Mario Cenoli mengklaim bahwa Pogba tidak akan kembali membela Bianconeri. Saya rasa Pogba akan pindah ke Real Madrid, ujar Cenoli kepada Calcio Mercato. Menurut Cenoli, kecil kemungkinan Pogba akan kembali ke Juventus. Ia menyebut rumor ke Juventus itu sengaja dihembuskan oleh Mino Raiola untuk mengelabui banyak pihak. Lebih lanjut, Cenoli mengklaim bahwa kans Pogba untuk pindah ke Real Madrid cukup besar. Ia menilai akan ada pertukaran pemain dalam transfer Pogba ke Bernabeu itu. Menurut gosip yang beredar, Manchester United tidak tertarik untuk melakukan barter pemain. Mereka menginginkan bayaran penuh sebesar 60 juta euro untuk Pogba di bursa transfer terdekat.